Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Sakot Mariani ingin mempresentasikan mengenai pergerakan wanita dalam rangka memenuhi nilai atau ujian tengah semester saya. Latar belakang dari pergerakan wanita adalah yang pertama, adanya kawin paksa yang dilakukan semata-mata hanya karena oleh faktor keluarga dan faktor harta yang merugikan kaum wanita. Di sini kaum wanita dipaksa untuk menikah, namun seperti diperjualbelikan oleh keluarganya sendiri. Nah, yang kedua, terjadinya poligami yang banyak dilakukan oleh kaum lelaki pada saat itu, yang membuat bertambahnya penderitaan wanita. Yang ketiga, latar belakangnya adalah suami mempunyai kekuasaan tak terbatas dalam perkawinan sehingga cenderung wanita dilakukan dengan semena-mena. Dalam hal ini, wanita dianggap sebagai seseorang yang mampu melakukan pekerjaan hanya di bagian bidang dapur. Selebihnya, wanita tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan di luar dapur. Nah, setelah menginjak usia dewasa, perempuan atau wanita dilarang keluar rumah atau dipingit, sehingga terisolasi dari dunia luar. Yang kemudian adanya diskriminasi antara pria dan wanita, khususnya di bidang pendidikan. Dalam hal ini, seperti yang sudah saya jelaskan, kerasnya garis patrilineal yang mengakibatkan wanita tidak dapat mencicipi atau menduduk bangku pendidikan. Karena banyaknya adat kebiasaan yang muncul pada saat itu dan sangat merugikan wanita, maka muncullah kaum wanita yang berpikiran maju dan berpendidikan, serta menentang adanya kebiasaan tersebut. Hal ini dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini, yang mana diawali dengan dibangunnya sekolah untuk kaum wanita. Pergerakan kaum wanita pada umumnya bersifat sosial yang bertujuan untuk yang pertama, memperoleh persamaan hak dengan kaum pria dan diperlakukan secara adil. Nah, yang kedua, meningkatkan atau menyempurnakan kemampuan serta kecerdasan kaum wanita, terutama dalam perannya sebagai ibu dan pemegang kembali rumah tangga. Mengapa Kartini yang harus menjadi pelopor gerakan wanita? Nah, yang pertama karena Raden Ajeng Kartini merupakan putri bangsawan. Seperti yang kita ketahui bahwa putri bangsawan dan pada masa pendidikan Belanda hanya putra dan putri bangsawan saja yang dapat menduduki bangku sekolah. Yang kedua, Raden Ajeng Kartini merupakan wanita yang berpendidikan dan berpemikiran maju. Nah, yang ketiga, Raden Ajeng Kartini akrab dengan Belanda karena pada masa duduk di bangku sekolah, Raden Ajeng Kartini sudah mengenal dunia luar. Maksudnya dunia luar di sini, ia tidak hanya berada di rumah saja, melainkan mendapatkan sosialisasi dari bangsa Belanda. Nah, yang keempat, gagasannya tertulis dan tersiar. Yang kelima, ia merupakan putri yang pemberani. Hukum adat atau garis keras patrilinealisme versus budaya barat. Garis keras yang dimaksud adalah kentalnya anggapan bahwa hanya laki-laki saja yang berhak menguasai segala bidang. Misalnya pada bidang pendidikan, pekerjaan, ataupun karir. Nah, Raden Ajeng Kartini memberikan perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita, melihat perbandingan antara wanita Eropa dan wanita pribumi. Selain itu, ia juga menaruh perhatian pada masalah sosial yang terjadi menurutnya. Seorang wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan hukum. Intinya, kesederajatan hak. Organisasi pergerakan wanita pada masa itu adalah yang pertama, Putri Mardika, yang kedua, Kartini Fonds, yang ketiga, Keutamaan Istri, yang keempat, Kerajinan Amal Setia atau KAS.
Yang kelima, Aisyah. Yang keenam, percintaan ibu kepada anak turunannya atau PIKAT. Yang ketujuh, organisasi wanita yang lain. Organisasi wanita yang pertama ada Putri Mardika, berdiri pada tahun 1912 Masehi. Atas segala usaha yang dilakukan Budi Utomo, berdirilah sebuah organisasi wanita yang bernama Putri Mardika. Organisasi ini berdiri di Jakarta dengan tujuan untuk memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada wanita-wanita pribumi dalam menuntut pelajaran dan dalam menyatakan pendapat di hadapan umum. Putri Mardika merupakan organisasi keputrian yang masih bagian dari organisasi Budi Utomo. Kegiatan yang dilakukannya adalah memberikan beasiswa dan menerbitkan majalah bulanan. Tokoh-tokoh diantaranya adalah P.A. Saphrudin, R.A. Sutina Joyo Pranoto, R.R. Rukmini, dan Sadikun Tondo Kusumo. Selanjutnya ada organisasi keutamaan istri, yang mana organisasi ini merupakan rintisan dari R. Dewi Sartika sejak tahun 1904 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Organisasi ini berubah menjadi Vereniging Keutamaan Istri pada tahun 1910. Kalau organisasi keutamaan istri mendirikan sekolah yang diurus oleh sebuah panitia terdiri dari Nyonya Director of Leading School, Raden Ajus Regen, Raden Aju Pati, dan Raden Aju Huf Jaksa. Tujuannya didirikan keutamaan istri adalah untuk mengajari anak gadis supaya mampu membaca, menulis, berhitung, serta memiliki keterampilan dalam kerumah tanggaan. Seluruh aspek ini diharapkan mampu agar para gadis dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi keluarganya. Organisasi keutamaan istri ini juga memiliki perwakilan di daerah-daerah seperti di Tasikmalaya pada tahun 1913, di Sumedang dan di Cianjur pada tahun 1916, di Ciamis, dan di Cicurug. Kemudian terdapat organisasi Kartini Fonds yang didirikan oleh Tuan dan Nyonya C. de Van de Venter, yang mana merupakan seorang tokoh politik etis. Nah, salah satu usaha yang dilakukannya adalah mendirikan sekolah-sekolah, diantaranya Sekolah Kartini di Jakarta, Bogor, dan Semarang pada tahun 1913, di Madiun pada tahun 1914, di Malang dan di Cirebon pada tahun 1916, kemudian di Pekalongan pada tahun 1917, dan di Surabaya dan di Rembang. Kemudian ada Kerajinan Amai Setia atau KAS, merupakan salah satu organisasi yang pada masa pergerakan nasional didirikan di Kota Gadang, Sumatera Barat. Organisasi ini didirikan oleh Rohana Kudus pada tahun 1914. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk meningkatkan pendidikan wanita dengan mengajarkan bagaimana cara mengatur rumah tangga, membuat barang dari kerajinan-kerajinan, dan bagaimana cara memasarkannya. Serta pada tahun 1914, KAS berhasil mendirikan sekolah wanita pertama di Sumatera sebelum terbentuknya Dinia Putri di Padang Panjang. Kemudian ada organisasi Aisyah, yang mana merupakan organisasi pergerakan wanita yang didirikan pada tanggal 22 April 1917. Organisasi ini masih berada di satu bagian dengan organisasi Muhammadiyah. Pendiri Aisyah adalah Siti Walidah, istri dari pendiri Muhammadiyah yakni Ahmad Dahlan. Nah, kegiatan utama dari Aisyah ini adalah memajukan pendidikan dan keagamaan bagi kaum wanita, memelihara anak yatim, dan menanamkan rasa kebangsaan lewat organisasi agar kaum wanita dapat mengambil peran aktif dalam pergerakan nasional Indonesia. Setelah berdiri, Aisyah berkembang dengan cepat. Sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah, Aisyah tumbuh menjadi organisasi yang otonom dan terus berkembang ke penjuru Nusantara. Awal berdirinya, Aisyah bernama
Sopo Tresno pada tahun 1914. Sopo Tresno merupakan forum pengajian wanita yang dipimpin oleh Siti Walidah. Dalam forum pengajian ini, Nyai Ahmad Dahlan mengajarkan pelajaran membaca dan menulis Latin maupun Arab. Semakin hari, forum ini semakin menarik masyarakat luas dari berbagai kalangan. Dalam forum ini, anggota diajak mendalami ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban wanita. Kehadiran Sopo Tresno sangat berpengaruh ke dalam masyarakat sehingga dapat menjadi penghambat meluasnya misi kristenisasi yang waktu itu telah meluas hingga ke Pulau Jawa. Kemudian ada organisasi percintaan ibu terhadap anak temurunnya atau organisasi PIKAT yang merupakan salah satu organisasi pergerakan yang didirikan oleh Maria Josephine Catherine Maramis yang lebih dikenal dengan nama Maria Walanda Maramis. Organisasi PIKAT ini didirikan pada tanggal 8 Juli 1917 di kota Manado dengan tujuan untuk memajukan harkat dan martabat seorang wanita. Organisasi ini terus berkembang hingga memiliki organisasi cabang lain seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bogor, dan Malang, Balikpapan. Setelah mendirikan organisasi PIKAT, Maria Walanda mendirikan Hultshoed School PIKAT, yang mana sekolah ini merupakan sekolah rumah tangga untuk gadis-gadis, khususnya bagi siswi yang lulus dari sekolah dasar. Organisasi kewanitaan lainnya adalah Pawiatan Wanita di Magelang pada tahun 1915, Wanita Susila di Pemalang pada tahun 1918, Wanita Rukun Santoso di Malang, Budi Wanita di Solo, Putri Budi Sejati di Surabaya pada tahun 1919, Wanita Mulia di Yogyakarta pada tahun 1920, Wanita Nasrani di Yogyakarta pada tahun 1921, PMDS Putri pada tahun 1923, Wanita Taman Siswa pada tahun 1922, dan Putri Indonesia pada tahun 1927. Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia pertama kali diadakan di Yogyakarta pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Kongres ini diprakarsai oleh beberapa wanita, seperti Wanita Utomo, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Wanita Mulia, Aisyah, SI, JIB, dan Taman Siswa Bagian Wanita. Kongres Perempuan Indonesia bertujuan untuk mempersatukan cita-cita dan usaha serta memajukan wanita Indonesia, dan juga mengadakan gabungan terhadap berbagai perkumpulan wanita yang ada. Dalam kongres tersebut tercetuslah suatu keputusan untuk mendirikan gabungan perkumpulan wanita yang disebut Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Tujuan dari PPI ini adalah 1. Memberikan penerangan terhadap kaum perempuan dan mendirikan studi fund untuk anak perempuan yang kurang mampu. 2. Mengadakan kursus-kursus kesehatan. 3. Menentang perkawinan anak. Yang 4. Memajukan kepanduan untuk organisasi-organisasi wanita yang di atas pada umumnya tidak mencampuri urusan politik dan berjuang terhadap haluan kooperatif. Pada tanggal 28-31 Desember 1929, PPI mengadakan kongres di Jakarta. Pokok bahasannya adalah mengenai kedudukan wanita dan anti poligami. Selain itu, kongres memutuskan mengganti nama menjadi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia atau PPII, yang mana bertujuan untuk memperbaiki nasib dan derajat wanita Indonesia.